izin menanyakan jika kita bermimpi Rasulullah, tapi Rasulullahnya masih muda dan mimpinya di saat remaja dan sering mimpi habaib atau ulama. Gimana kita menyikapi mimpi baik tersebut agar tidak terlena dengan mimpi tersebut? Ada kif idza wahid ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam lakin lazal Rasulullah fi halatis syabab, yani ma'ana Rasulullah tufiya wa sin umur yani 5 tahun. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yura fi suratihi al-khalqiyah التي خلقه الله عليها ويرى في غير صورته الأصلية كأن يرى في صورة أحد من العلماء أو ممن تعتقد أنت أيها الرائي الصلاح فيهم، فيدل ذلك على كرامة ذلك الصالح الذي رأيته على صورته. نعم. ولا يرى على صورة الكمالية إلا الكمل من عباد الله الصالحين، فليس كل أحد يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم على صورته الأصلية إلا الكمل من العباد الصالحين. فإن الرؤية تكون بحسب الرائي لا بحسب المرئي، فكلما كملت رؤيتك للحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام فسيرى في اليقظة، ومن رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا فسيراه في الآخرة فيكون آمنا مطمئنا. فالله يكرمنا وإياكم برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدار وفي دار القرار، ويبعثنا في جواره آمنين مطمئنين نحن وإياكم والسامعين والناظرين ومن أحاط بشفقة قلوبنا أجمعين يا رب العالمين. Jadi bermimpi melihat Rasulullah itu kadang kita melihat bentuk fisik asli Rasulullah. Seperti ketika beliau masih hidup. Ada orang yang bermimpi melihat Rasulullah itu persis seperti bentuk fisik asli beliau. Dan ini tidak akan mampu orang bisa mimpi seperti itu kecuali orang-orang istimewa. Orang-orang soleh tidak sembarang soleh. Orang-orang soleh yang istimewa. Ini kelas VVIP yang bisa melihat mimpi bertemu Rasulullah dalam bentuk fisik asli Rasulullah. Persis seperti aslinya. Nah, itu tidak akan bisa kecuali orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Nah, bisa juga orang bermimpi Rasulullah tapi dalam bentuk fisik yang lain. Jadi dikatakan dalam mimpi kalau itu Rasulullah tapi wajahnya kok beda. Tidak seperti bentuk fisik asli Rasulullah. Misalnya wajahnya mirip salah seorang alim yang ia kenal misalnya. Salah seorang soleh yang ia kenal. Itu bisa terjadi. Jadi yang sering orang mimpi Rasulullah itu tidak dalam bentuk aslinya. Tapi mirip orang lain. Tapi dikatakan itu adalah Rasulullah dalam mimpinya. Nah, ini menunjukkan, misal Anda bermimpi melihat Rasulullah. Tapi wajahnya kok mirip seorang alim A misalnya. Ini berarti menunjukkan orang alim A ini memiliki kesolehan di sisi Allah. Karena itu sampai ada orang mimpi melihat Rasulullah wajahnya mirip orang tersebut. Nah, sekali lagi beliau menekankan bahwa bermimpi melihat Rasulullah dalam bentuk fisik asli itu hanya bagi orang-orang istimewa. Ini orang-orang yang kelas VVIP. Jadi mimpi melihat Rasulullah itu tergantung kitanya. Tergantung bagaimana kualitas keimanan kita. Itu. Semakin orang itu keimanannya bagus, kesolehannya tinggi, maka semakin sempurna penglihatan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis dikatakan siapapun yang pernah melihat Rasulullah ketika tidur, artinya dalam keadaan mimpi, maka pasti dia akan bisa melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga. Dan siapapun yang pernah melihat Rasulullah ada di dunia, nanti di akhirat akan bisa diberi kesempatan melihat Rasulullah SAW. Karena itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semuanya, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, yang kita kasihi, diberi kesempatan untuk bisa melihat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Badin as-soal yata'allaq bihada aidan. Kif yani mauqif
ar-ru'yata fi wahid yani daiman yara as-salihin fi manami atau yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kif tariqa alashan yani ma yaghtar bi hada wa hal yajuz yani hikayatu hadhihi ru'ya ila ghairi. الرؤيا تسر ولا تغر، فالعاقل هو الذي يفرح بالرؤيا ويزيد شكرا على هذه المرائي بكثرة صلاة وصيام ودعاء وصدقة. والمغرور الجاهل هو الذي عندما يرى يعتقد نفسه أنه قد صار من عباد الله الصالحين، فتكون هذه المرائي حجاب له عن ارتفاع درجته والعياذ بالله. لا، ينبغي له أن لا يغتر ولكن يستر، فإن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الرؤيا الطيبة كرامة من الله تعجلت لك في هذه الدنيا، فاشكر الكرامة بماذا؟ بطاعة المكرم الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تجحد تلك الكرامة بكبر أو غرور. ومن تخبر بها؟ من تحب، من تعرف أنه له محبة صادقة في قلبك تخبره بتلك الرؤيا، وليس تخبر كل أحد أو تنشر ذلك في سوشيال ميديا، لا، تخبر بها من تحب، إلا إذا كانت رؤيا لها نفع عام للمسلمين كدعاء أو وصية أو نحو ذلك فلا بأس، وإلا فلا تخبر بالرؤيا الطيبة إلا من تحب، الذي يفرح لك بالخير، من يفرح لفرحك ويحزن لحزنك. أما الذي الحاسد هذا ما في فائدة تخبره بهذه الرؤيا، لأنه بيزيد حسده وإيذاءه لك. نعم، فليفرح الإنسان بهذه المرائي، فإنها من المبشرات كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: ما هي المبشرات يا رسول؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح، يراها أو ترى له. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi, bagaimana agar supaya kita tidak terlena dengan mimpi-mimpi baik yang sering kita lihat, dan apakah boleh mimpi baik itu kita ceritakan pada orang lain. Pertama, kata beliau, ar-ru'ya tasur wala taghur. Mimpi yang baik itu menggembirakan, tapi jangan sampai membuat kita terlena. Jadi ketika Anda bermimpi baik, bergembiralah, senanglah, tapi jangan terbujuk, jangan tertipu, jangan terlena. Orang yang berakal sehat itu akan bergembira ketika bisa bermimpi baik, dan akan bertambah syukurnya kepada Allah. Dengan apa bertambah syukur? Memperbanyak sholat, puasa, doa, sedekah. Ini namanya mensyukuri nikmat. Jadi mimpi baik itu adalah anugerah dari Allah. Karena itu hendaknya kita mensyukuri Allah yang telah memberikan anugerah tersebut. Hati-hati, jangan sampai kita terlena atau hurur. Orang yang terlena itu adalah orang yang setelah mimpi baik merasa kalau dia sudah menjadi orang soleh. Waduh, saya orang soleh ini. Saya sering mimpi yang baik, mimpi ketemu Habib Fulan atau Kiai Fulan. Waduh, berarti saya orang soleh ini. Ini namanya orang yang terbujuk, orang yang terlena. Orang seperti ini, mimpi baiknya justru menjadi penyebab binasanya dia. Akhirnya gara-gara mimpi yang baik justru malah dia terhenti untuk bisa naik kedudukan di sisi Allah. Malah akan menjadi semakin turun, jatuh kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sombong gara-gara kita sering mimpi yang baik misalnya, atau tertipu, terlena. Kemudian apakah boleh kita menceritakan mimpi yang baik itu kepada orang lain? Kata beliau, kalau mimpi baik silahkan diceritakan hanya kepada orang yang dia senang kalau Anda senang, dan sedih kalau Anda bersedih. Orang-orang yang tulus mencintai Anda. Jangan sembarangan cerita mimpi kepada sembarang orang. Jadi kalau punya mimpi yang baik, ini adalah nikmat, maka ceritakanlah
hanya kepada orang yang senang kalau Anda senang dan sedih kalau Anda sedih, yang tulus mencintai Anda. Jangan diceritakan pada orang yang hasut kepada Anda. Kalau Anda senang dia sumpek, jangan, tidak ada faedahnya. Buat apa? Akan bertambah hasutnya dia. Itu. Apalagi habis mimpi baik diceritakan di medsos. Masya Allah, cerita ke Mr. Facebook atau ke WA. Tidak sebaiknya seperti itu. Kecuali kalau mimpi baik Anda itu isinya bermanfaat untuk orang banyak. Tidak apa-apa Anda share, Anda sebar. Karena isi mimpinya misalnya bermanfaat untuk orang banyak. Tapi kalau enggak, buat apa di share ada di medsos itu? Tidak ada gunanya.